Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kusuma Dewi dari kelas 2D4 Teknik Informatika B dengan nomor NRP 31206054. Baik, jadi di sini saya akan melakukan working penugasan kedua, yaitu working with G. Nah, G itu adalah suatu framework yang dapat menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut dengan G. Nah, G ini hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Nah, untuk G sendiri tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita refresh dulu, oke. Kita menuju, jadi di dalam sini ada dua security. Yang pertama ada di sini, jadi kita bisa menguncommentkan IP-nya jika tidak terkoneksi dengan localhost. Jadi misalnya kalian mau mendevelopment dengan perusahaan developer atau gimana, itu bisa dengan menguncommentkan perintah ini. Nah, lalu untuk security yang kedua berada di web. Nah, kemudian di index. Nah, untuk di line 4 ini, jadi kalian bisa mengkomenkan the following to line when development. Jadi ketika kalian sedang mendevelopment suatu produksi, kalian bisa dengan mengkomenkan begini. Nah, fungsinya adalah untuk agar user lain, misalnya ada user yang iseng gitu, jadi tidak bisa mengotak-atik. Nah, jadi kita uncommentkan lagi, lalu kita akan melakukan percobaan generate. Di G sendiri kita terdapat fitur mode generator, root, controller, form, module, extension. Nah, di dalam G sendiri terdiri dari dua security. Yang pertama itu security yang pertama ada di bagian config, kemudian di bagian web. Nah, di line nomor 71. Jadi kita bisa menguncommentkan the following untuk menambahkan IP jika tidak tersambung dengan localhost. Jadi misalnya nih, kalian lagi melakukan project bersama developer lain. Nah, kalian bisa dengan menguncommentkan menguncommentkan perintah berikut. Nah, setelah itu menambahkan IP server yang dimaksudkan. Oke. Terus juga security yang kedua terdapat pada web, kemudian di bagian index. Nah, untuk perintah ini silahkan mengcomment out the following to lines when development to production. Jadi fungsinya ini, jika kita mengkomenkan seperti ini, adalah agar user lain tidak dapat membuka secara sembarangan. Jadi tidak, misalnya ada orang iseng nih, nggak bisa dibuka. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengenerate dengan generate model. Nah, yang pertama kita start. Kenapa ini? Oke, kita belum menyambungkan dengan database-nya, yaitu yang pertama kita menuju ke config. Oke, kita kelupaan tadi ya. Config, kemudian menuju DB. Nah, kita sambungkan dengan tadi sebelumnya sudah saya buatkan database-nya. Nah, ini untuk database-nya ada di basic, kemudian sudah saya buatkan untuk strukturnya, ide, nama jurusan. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, ini basic. Oke, kita cek lagi benar atau enggak. Oke, benar. Terus kita lanjut ke ini, kita bisa start lagi. Oke, udah bisa. Kita gunakan tabel namanya mahasiswa. Jadi sebelumnya ini sudah saya coba melakukan percobaan, jadi sudah ada rekomendasi dari sebelum-sebelumnya. Kita cek lagi. Oke, benar udah. Kita generate. Oke, nah di sini ada sebuah kode filenya. Oke, udah benar. Kita generate. Nah, sudah berhasil kan? Kita sebelumnya sudah melakukan model kelasnya itu dengan melakukan percobaan, jadi sudah ada rekomendasinya. Kemudian benar. Nah, di sininya kita buat default dulu.
kita cek lagi dia benar. Controller preview. Oke, ini kemudian di sini sudah, ini kita kalau diklik ada kode-kodenya ya guys ya. Oke, lanjut kita, oke benar generate. Nah, selanjutnya kita akan coba cek di sini caranya dengan hapus ini, ganti dengan mahasiswa. Oke, sudah terbentuk. Jadi tampilan itu akan seperti ini. Ini kita coba bentuk nama dan juga jurusan. Oke, sudah masuk ID-nya. Coba kita mengubahnya sedikit, kita ganti, kita hapus deh Kusumanya. Oke, sudah terupdate ya. Terus sekarang kita coba delete. Terus kita coba cek di apakah sudah masuk. Oke, udah masuk ya ininya. Sekarang kita coba delete. Oke, sudah terdelete. Kemudian kita lanjut dengan melakukan ini ya, melakukan apa ya namanya itu, customisasi. Jadi dengan kita kembali ke kodenya, kita buka file di bagian vendor. Yap, kemudian bagian isof. Mana isof. Oke, kemudian menuju G. I2 G, oke, search. Nah, terus generate. Where is generate? Oke, generate. Terus yang truth ini kita kopikan. Terus kita buat folder baru di basic ya, di basic kita buat folder baru dengan nama misalnya templates. Oke, sudah terbuat, kita pastekan di sini aja. Oke, di templates udah ada defaultnya. Oke, sudah terbuat di template. Nah, kemudian kita melakukan customisasi G dengan cara kita kembali ke G-nya tadi. Nah, lalu kita kembali menuju config web. Kita config, kemudian ke web. Nah, kita coba pastekan ini. Setelah line nomor terpaste, sekarang kita lakukan penambahan komen di tiap-tiap yang ada tadi, sudah ada di file template di form, yaitu dengan cara kita kopikan di sini. Author, kita ganti author Diana itu ya. Oke, terus juga di line nomor 23. Oke, setelah itu di search, sama halnya di search di line 6 sama di line 15. Oke, terus juga di create di line 6 dan juga di line 15 juga. Kemudian di index di line 6 sama di line 17. Oke, kemudian di update di line 6 dan juga di line 25. Kemudian di view di line nomor 6 dan juga di line nomor 19. Oke, setelah itu kita kembali ke webnya. Di sini touch generator. Terus kita buat oke, sesuai, tapi untuk pilihannya kita buat customisasi. Oke, nah ini kan udah ter-override, kita override kan semuanya. Terus kita klik generate. Oke, sudah terganti ya teman-teman di sini. Oke, setelah itu sekarang kita menuju ke customisasi
di config-nya, config, terus di bagian web, terus di Naga 45. Jadi kita akan melakukan customisasi untuk URL-nya, jadi biar URL-nya itu bisa bagus, pretty URL. Oke, nah di sini kita sudah ganti jadi true, di sini true. Terus sekarang kita menuju ke ini, kita coba untuk apakah customize URL-nya sudah bisa. Oke, sudah bisa nih teman-teman. Oke, udah bisa ya. Oke, halo semuanya. Kita akan lanjut ke latihan. Jadi di latihan ini ada tutorial langkah-langkahnya nih. Yang pertama, kita disuruh untuk memodifikasi template untuk truth dan model generator dari G. Lalu tambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang dihasilkan oleh G. Nah, lalu ke yang kedua, kita disuruh untuk membuat database pada aplikasi Memart dengan tabel, yaitu formatnya seperti yang ada di pojok kanan ini. Tabelnya berupa item, kategori, sama item. Kemudian nanti dihubungkan. Lalu yang ketiga, kita disuruh menggunakan G, yaitu dengan membuat model untuk dua tabel di atas dan juga truth-nya. Lalu juga yang keempat, yaitu gunakan form yang dihasilkan pada langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan mengisikan beberapa data, yaitu minimal 10 data untuk masing-masing tabel. Lalu juga kita diminta untuk mengaktifkan pretty URL pada aplikasi. Nah di sini kita pertama awalnya kita bisa membuka G pada MyMart backend.web. Nah kemudian kita mengkopikan, kita awalnya harus membuat file template, ya, template di dalam backend. Nah lalu di dalam template ini berupa truth dan model. Nah file ini sebelumnya kita ambil di dalam MyMart, lalu di bagian vendor, lalu kemudian di bagian di soft, lalu juga di bagian i2g, kemudian di search, lalu di generator maksud saya. Nah ini truth dan juga model nanti dikopikan ke dalam file template yang berada di dalam backend. Nah setelah itu, setelah dipastekan, lalu kita akan melakukan mengeneratekan. Jadi mengeneratekannya itu adalah dengan seperti ini. Ya, sebelumnya sudah saya lakukan, jadi saya mungkin hanya melakukan. Oke, jangan lupa untuk namespace-nya ini diubah menjadi backend. Lalu nanti kemudian di preview. Jadi kita pilih yang default dulu, nanti kita preview. Nah sebenarnya sudah saya lakukan, jadi sudah tidak bisa saya lakukan. Jadi terus nanti setelahnya kita lakukan juga pada yang item kategori. Untuk item kategori kurang lebihnya sama. Lalu juga nanti di generate. Nah tapi saya sebelumnya sudah mengeneratekannya, dan di sini kita buat defaultnya. Nah lalu juga dilakukan pada truth-nya. Nah di truth-nya ini kita backend models ini, kemudian pilihannya backend models item search. Oke, item search ya. Oke. Item search kategori. Item search. Oke, terus ini juga yang item kategori controller. Ini yang item controller dulu. Nah, terus nanti ini dibuatkan default dulu, terus nanti di generate. Lalu juga kita buat untuk yang item kategori. Untuk item kategori kurang lebihnya sama. Namun di sininya kita item kategori search. Yap. Terus ini juga item kategori controller, tapi di bagian yang controller ini ya, jangan lupa untuk yang gunakan yang controller ini ya teman-teman. Terus nanti di ini modenya default. Nah kemudian setelah itu baru kita lakukan customisasi. Nah customisasi itu sesuai dari arahan, itu kita disuruh untuk menggunakan komen pada setiap file yang ditambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang dihasilkan oleh G. Nah caranya itu adalah kita menuju ke VS Code, kemudian di file template, truth, default, view,
di masing-masing formnya. Nah, kita tambahkan author seperti ini pada line 22, lalu di search.php pada line 15, lalu di create pada line 14, di index pada line 16, lalu di update pada line 24, lalu di view pada line 17. Lalu juga di model, file model, lalu default. Di model ini juga kita tambahkan komen yaitu author.diana di line 25, lalu di query.php nya kita juga tambahkan hal yang sama di line 28. Kemudian nanti kita lakukan customisasi di mode generatornya sama seperti yang sebelumnya, tapi untuk model untuk ininya itu kita gunakan custom model. Kemudian nanti setelah ini tampilannya bukan seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalnya berhasil, nanti ini akan unchain gitu, terus di generate. Lalu juga untuk yang kategori sama, kita gunakan yang custom model, terus di generate. Oke, terus yang truthnya juga kita item, kemudian item search. Oke. Terus yang controllernya juga item controller. Oke. Lalu gunakan custom. Mohon maaf. Nah, pokoknya nanti kita sama halnya, lalu juga lakukan hal yang sama menggunakan yang item kategori. Nah, untuk item kategori ini, untuk item controllernya, item kategori controller, nanti di generate. Nah, kemudian setelah berhasil, kita membuat database-nya. Lalu kemarin sudah saya berhasil buat. Jadi yang pertama kita buat tabel item. Nah, untuk tabel itemnya strukturnya kurang lebih seperti ini. Bentar, ID, name, price, kategori, integernya untuk yang ID 11, untuk yang nama varchar 200, untuk yang price integer 11, dan kategori juga sama. Lalu di bagian ID kita auto increment-kan. Kemudian kita menuju ke yang tabel item kategori. Item kategori kurang lebihnya sama, ID-nya integer 11, lalu di auto increment-kan, lalu nama varchar 200, lalu juga parent kategorinya integer 11. Nah, setelah itu pada ini, jadi kemarin sudah saya lakukan, namun pada file berikut ini saat kita mendesainkan ini sudah terdesain, tapi saya gunakan caranya itu dengan cara melakukan ini pada SQL. Nah, di SQL ini kita kopikan. Jadi saya kopikan ini alter table K ini. Nah, ini lalu di copy pastekan ke sini, kemudian dikirim. Nah, setelah itu baru yang tadi dapat tersambung. Jadi hasilnya nanti akan seperti yang di sini. Nah, dapat tersambung seperti ini. Kemudian setelah tabelnya jadi dan tersambung, kita lanjut menuju item kita menuju ke selanjutnya, yaitu kita cobakan ini. Nah, ini kita sudah bisa ya. Nah, web index.item. Nah, dari truthnya tadi sudah kita buat. Untuk tampilannya pada tabelnya nanti akan seperti ini. Lalu sekarang kita coba untuk membuat sebelumnya kita harus membuat item kategorinya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, misalnya nih buah kategorinya 1, save. Oke, terus lanjut lagi. Kita tambahkan lagi namanya sayur 2, dan kategori yang kedua. Oke. Nah, dapat masuk juga datanya. Kita buat lagi namanya kue.
Barang kategorinya 3. Oke, kita buat lagi kerudung minuman item kategorinya 4. Oke, terus kita lanjut kerudung item kategorinya 5. Save, masuk lagi, udah terupdate. Kita buat lagi, kita menggunakan jam tangan, kemudian barang kategorinya 6. Oke, bisa masuk. Oke, kita buat lagi. Nah, sudah masuk juga datanya. Lanjut, yaitu laptop, barang kategorinya 7. Save, berhasil juga. Kemudian kita buat lagi hingga 10 ya, jadi perintahnya itu sampai 10. Nah, oke, kita buat dulu grade-nya jam tangan, habis itu alat laptop udah. Alat bangunan nanti, alat bangunan. Nah, ininya 7. Oke, kita cek dulu. Oke, terus kita buat lagi yang ke-9, yaitu alat dapur 9. Oke, kita buat lagi yang terakhir, alat mandi ya 10. Nah, setelah data masuk baru kita dapat menambahkan di itemsnya ini. Kita namanya untuk yang pertama tadi adalah buah, berarti saya suka buah melon. Harganya kurang lebih melon itu 1 kilonya berapa ya, 500 gram deh, berapa 15.000 ya, anggap aja lagi musimnya melon gitu ya, 15.000 murah. Oke, kita create. Oke, melon dapat masuk di kategori yang pertama. Terus kita buat lagi selanjutnya, yaitu sayurnya. Saya sayur suka wortel. Harga wortel kurang lebih per kilonya ini berapa ya, 20.000 deh. Kategorinya masuk yang kedua, kategori sayur. Oke, kita cek. Oke, udah masuk. Lanjut lagi, selanjutnya adalah kategori untuk kue red velvet. Rasanya red velvet, kurang lebih kita pakai dari ini nih, kue yang mahal, jadi kurang lebih 45.000. Untuk kategori ID-nya 3. Oke, kita cek. Oke, berhasil masuk juga. Kemudian kita masukkan minumannya saya suka es Milo energi baik setiap hari, jadi kurang lebih kalau di McD itu 15 ribuan es Milo ya. Kategorinya masuk ke kategori 4. Oke, langsung yang kelima ini kerudung. Untuk yang kerudung kita anggap aja pasmina. Oke, price-nya ini 20.000 deh. Oke, 20.000. Kategorinya masuk ke nomor 5. Oke, terus selanjutnya kita lanjut buat lagi kategorinya yang kelima itu kalau nggak salah habis kerudung, jam tangan. Berarti jam tangannya apa ya? Gues. Kurang lebih harganya 1.500.000. Wow, mahal banget ya. Kategori ID-nya 6. Oke, kita save, kita cek. Udah berhasil masuk juga. Kita buat lagi untuk kategori yang nomor 7, yaitu laptop. Laptopnya kita HP aja deh, sesuai HP-nya 15.500.000. Kategorinya masuk ke nomor 7. Bentar kita cek lagi. Oke, laptop nomor 7 kategorinya benar. Oke, masuk juga, kita cek. Oke, berhasil masuk. Kita buat lagi untuk selanjutnya, yaitu alat bangunan, sekop gitu ya. Alat bangunan sekop itu kurang lebih harganya 30.000. Kita anggap aja belinya di depo bangunan. Oke, ini bener kan nomor 7 ya. Nomor 8 ternyata teman-teman. Kita cek. Oke, sekop. Kita sekarang lanjutkan untuk yang ke-9 tuh alat dapur. Berarti alat dapur apa ya, cutil. Kok cutil ya bahasa Inggrisnya?
Sutil ya, sutil. Apa sutil ya? Pesan bukan sutil. Kita anggap aja sutil gitu ya. Kayak 15.000 ini murah, soalnya belinya di Jago 2 dekat rumah saya. Oke, selanjutnya kategori ID-nya itu 9 untuk kategori alat dapur. Oke, bener 9. Save itemnya. Oke, udah berhasil masuk. Selanjutnya kita ke alat mandi. Gayung. Oke ya. Gayung itu kurang lebih harganya 10.000. Oke, agak mahal dikit nggak apa-apa. Kategorinya 10. Oke, jadi sudah berhasil masuk ya teman-teman untuk tabelnya. Oke, setelah itu kita akan melakukan pretty URL pada aplikasinya. Jadi caranya adalah kita menuju VS Code, kemudian kita di file backend, kemudian config, lalu di main local.php di line 9 ini kita tambahkan ini yang sudah kita buat, yang sudah saya kopikan tadi, tinggal kopikan aja. Nah, perbedaannya di latihan ini dibandingkan perjamuan sebelumnya, yaitu kita di sini harus membuat file untuk aksesnya. Jadi di backend, lalu di web. Nah, kemudian kita buat .htaccess, kemudian kita isi ini, sudah saya buat. Oke, setelah itu kita coba cek. Nah, untuk ini yang tadi kita coba langsung item kategori. Oke, bisa. Yang ini juga langsung ke item. Oke, ini juga bisa. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.